Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya karya perencanaan wilayah pedesaan pas praktek yang diampu oleh Bapak Amyana SST MSI. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahibamudono dengan NIM 04012178 dari kelas PPB 1B yang dilatar belakangi dengan A. Latar belakang. Bawang merah merupakan tanaman yang penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Umumnya di desa saya di Samarinda Kulon menanam bawang merah karena bawang merah dianggap tanaman yang sangat menjanjikan karena selalu dibutuhkan untuk bumbu dapur. Oleh karena itu, bawang merah bernilai tinggi. Akan tetapi, petani di desa saya masih banyak juga yang belum memahami teknologi pertanian seperti alat alsintan atau alat mesin pertanian. Sebagai tanaman budidaya yang menguntungkan, tanaman bawang merah ini pada sawah juga membutuhkan air yang cukup, tetapi juga tidak boleh kebanyakan air karena tanaman ini ditanam di tempat kering. Alih fungsi lahan pada saat ini sangatlah marak terjadi di Samarinda yang digunakan untuk ruko, tempat kos, dan juga bangunan lainnya yang nantinya menjadi tidak berguna dan ditinggal begitu saja dan terbengkalai. Pertanian merupakan salah satu sektor mata pencarian yang utama di negara Indonesia karena banyak masyarakat yang mata pencariannya sebagai petani. Indonesia adalah negara agraris yang beriklim tropis dan juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis secara kegiatan yang akan dilaksanakan guna untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan pembangunan harus memperhatikan potensi di suatu wilayah tersebut. Pembangunan yang sempurna adalah pembangunan yang biasa diterapkan secara berlanjutan dan meningkatkan produktivitas guna untuk mencapai ekonomi yang maksimal. Rumusan masalah. Di sini ada potensi wilayah. Potensi wilayah yaitu lahan pertanian yang luas. Lahan pertanian di dalam desa Melaran yaitu antara lain luasnya 84,44 ha atau hektar yang digunakan untuk lahan persawahan. Hal ini menunjukkan bahwa di lahan luas ini potensi hasil bawang merahnya sangat banyak. Rata-rata per tahun pada saat panen raya, petani bisa menghasilkan ratusan ton pada keseluruhan luas lahan tersebut. Tidak hanya menghasilkan bawang merah segar di desa Melaran, juga menyediakan bibit bawang merah. Dengan hal ini juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di desa Melaran. Permasalahan 1. Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan turunnya produksi bawang merah yang tercapainya swasembada pangan dan timbulnya kerawanan pangan serta mengakibatkan bergesernya dari sektor pertanian ke non pertanian. Dan apabila tenaga tidak terserap akan menimbulkan angka pengangguran yang meningkat. 2. Investasi dalam pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana pengairan menjadi tidak optimal pemanfaatannya. 3. Berkurangnya ekosistem sawah dan yang bahaya adalah meningkatnya pengangguran yang mengakibatkan meningkatnya kemiskinan. Analisis SWOT. 1. Strength atau kekuatan. A. Mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, kota maupun masyarakat desa dan sekitarnya. B. Kualitas yang dipanen tanaman bawang merah sangat baik dan harganya mampu bersaing dengan pasar modern dan internasional. C. Mendapatkan harga yang cukup bagus dan mempunyai konsep yang baik dan terordinir. 2. Weakness atau kelemahan. A. Banyak pengalihan fungsi lahan. B. Alat mesin yang belum memadai sehingga masih tradisional pengerjaannya. C. Banyak air yang naik dikarenakannya kurangnya daerah resapan pada areal persawahan tersebut dan banyaknya longsor pada pinggir sawah. D. Banyaknya bercampur lahan sawah dengan material bangunan yang jadinya tanah di sawah semulanya penuh dengan unsur hara dan kandungan lainnya. 3. Opportunity atau peluang. A. Peningkatan produktivitas bawang merah melalui sistem tanam modern yang semulanya 2-3 kali tanam dan panen bisa menjadi 4 kali tanam dan panen. 4. Threats atau ancaman. Petani belum menggunakan alat pertanian mesin terbaru. B. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. C. Kondisi iklim dan cuaca yang berubah-ubah. D. Harga bawang merah yang naik turun apabila ada penjualan.
Karya perencanaan sistem modern. Metode pertanian modern adalah praktik pertanian yang menggunakan ilmu dan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas proses sekaligus mengurangi input sumber daya alam seperti lahan, air, dan energi. Pertanian modern juga melibatkan penggunaan berbagai mesin, rekayasa genetik, sistem informasi, dan lainnya. Pertanian modern adalah praktik pertanian yang menggunakan ilmu dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas proses sekaligus mengurangi input sumber daya alam seperti lahan, air, dan energi. Program kelompok tani dan penyuluh dalam meningkatkan produktivitas tanaman melalui sistem tanam modern. Sistem tanam modern yang harus dilakukan yaitu menggunakan sistem jajar legowo super, yaitu dengan sistem optimalisasi produksi tanam bawang merah. Hasil inovasi Litbang dengan petani yang mengimplementasikan teknologi budidaya bawang merah secara terpadu berbasis tanam jajar legowo dan membuat penanamannya dan pemanenan tanaman bawang merah yang biasanya 2-3 kali menjadi 4 kali, yaitu dengan setiap panen menyisakan disimpan untuk benih. Penancaman benih dilakukan pada tahun sebelumnya dan setelah itu tanam dengan bulan ketiga pada tahun yang baru, seperti contoh penanaman di bulan Desember 2021 dan penanaman langsung di lahan bulan Maret awal 2022 dan menunggu untuk sampai pemanenan yaitu 2 bulan dan begitu pun selanjutnya dan seterusnya. Kesimpulan dan saran. Bawang merah merupakan tanaman yang penting bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Untuk itu harus lebih dikembangkan karena bawang merah selalu dibutuhkan untuk keperluan bumbu dapur sehingga bernilai tinggi dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Tetapi para petani banyak juga yang belum memahami alsintan atau alat mesin pertanian sebagai tanaman budidaya yang menguntungkan. Bawang merah harus memperoleh air yang cukup tetapi juga tidak boleh berlebihan atau pada umumnya sedang-sedang saja. Konsep pertanian modern sudah banyak diterapkan di berbagai negara di dunia. Salah satu suksesan dari pertanian modern seperti yang diterapkan di Jepang. Adanya pola pikir modern masyarakat di sana juga mempengaruhi pada kesuksesan pertanian ini. Namun pertanian modern juga tetap harus memperhatikan aspek-aspek tradisional seperti dalam menjaga kelestarian lingkungan agar terhindar dari kerusakan. Dalam beberapa contoh penerapan pertanian modern. Pertanian modern dapat diterapkan dalam hal pola penanaman dan pemilihan media untuk bercocok tanam hingga penentukan peralatan untuk pengelolaan sawah dan lahan. Adapun dua jenis penerapan pertanian yang bisa Anda terapkan sebagai berikut: pertanian hidroponik, pertanian seri campuran, dan campuran polikultur. Saran, diharapkan proposal ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan teman-teman dan semua masyarakat semua yang memiliki minat untuk menerapkan pola tanam sistem modern dapat untuk menerapkannya dan dapat dibuat secara bagus. Saya diharapkan dengan adanya proposal ini banyak masyarakat yang mengetahui manfaat dari pola tanam sistem modern untuk petani supaya bisa meningkatkan produktivitas dalam pemanenan dan lain sebagainya. Saya harapkan dengan dibuatnya proposal ini mendapatkan kritikan dan juga saran lainnya. Sekian presentasi saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.